Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Masih bab tentang menyegerakan mayit untuk diurusi dan kemudian dikuburkan. Jadi seorang mayit itu jangan lama-lama ditahan di rumah, kemudian dibiarkan, kemudian akhirnya udah kaku semua, apalagi sampai berlama-lama sampai ada bau. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan ada penyakit atau malah lebih dari itu, kecelakaan. Ini mungkin awetnya suatu istilah kasarnya bangkai, tapi jenazah gitu ya. Istilah bagusnya adalah jenazah. Badan jenazah itu keawetannya itu akan akan beda dengan yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada apa-apa, dengan ada kecelakaan dan penyakit yang banyak. Ini tentu akan beda. Maka lebih-lebih yang seperti itu hendaknya lebih disegerakan. Disegerakan itu juga tidak berarti meninggal langsung dikubur 20 menit seterusnya langsung dikubur, disolati juga hanya disolati satu orang misalkan. Ya bukan seperti itu. Standar disegerakan. Ya kalau orang itu meninggal dunia sekarang meninggal dunia, pagi meninggal dunia, sore dikebumikan, itu sudah menyegerakan pengurusan jenazah, insyaallah seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih segera dari itu dan semua udah selesai, disolati udah selesai juga, itu ya baik juga, sama, lebih baik juga. Yang penting tidak ada hal-hal yang hendaknya dilakukan tapi ternyata ditinggalkan, nggak boleh. Contoh pemandian dengan sempurna, kemudian menyolati dengan baik, ya keluarganya sudah pada menyolati gitu. Kita kembali kepada kitab, ya kita baca kitabnya. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh atau ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai pendalilan tentang perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Kita baca hadisnya ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi, wa an Husain ibn Wahyahin radhiyallahu anhu anna Talhata ibn al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma marida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut fa'adhinuni bihi wa ajjilu bihi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhuhrani ahlihi, rawahu Abu Dawud. Hadis berasal dari Husain bin Wahwahin. Husain bin Wahwah, ini nama orang ya. Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhata ibni al-Barra bin Azib, bahwasanya Talhah putranya Barra bin Azib, ya, Talhah ini banyak ya. Ada Talhah yang paling terkenal, Talhah bin Ubaidillah, tapi kalau ini Talhah ibni al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib sahabat yang terkenal yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis tentang orang yang dicabut ruhnya, perbedaan
orang mukmin dan orang kafir ketika dicabut ruhnya itu dibawakan oleh Al-Bara' bin Azib. Ini adalah cerita tentang anaknya Al-Bara' bin Azib, yaitu Thalhah bin Bara' ibn Azib, ibni Azib. Jadi dia Thalhah ini sakit. Nah, ketika sakit maka Nabi SAW menjenguknya. Karena Al-Bara' bin Azib ini kan sahabat yang lumayan dekat dengan Nabi, termasuk dekat dengan Nabi. Maka ketika anaknya yaitu Thalhah sakit, maka Nabi pun menjenguknya, ya. Nabi pun menjenguknya. Ya'uduhu. Faqala inni la ara Thalhata illa qad hadatsa fihi al-maut. Ketika sudah sampai di rumahnya Bara' bin Azib untuk melihat Thalhah, ya, atau sampai di tempat di mana di situ Thalhah sakit, ya, dilihatlah. Kemudian Nabi mengatakan, Thalhah ini saya lihat sepertinya ajalnya sudah dekat. La ara Thalhah illa qad hadatsa fihi al-maut. Kalau yang berbicara Nabi seperti itu, kemungkinan besarnya memang mau segera meninggal, ya. Apalagi kalau itu ternyata adalah wahyu. Maksudnya Nabi mengucapkan seperti itu setelah ada dari Allah atau dari bisikan Jibril, ya tentunya berasal dari Allah dulu misalkan. Maka itu pasti, ya. Saya rasa ini sebentar lagi Thalhah dan mendekati ajalnya. Fa'adzinuni bihi. Oleh karena itu kalau nanti ternyata dia sudah meninggal, tolong saya dikasih kabar, saya mau pulang dulu. Nah, gitu. Wa'ajjilu bihi, dan tolong nanti disegerakan pengurusan jenazahnya. Ini yang menjadi syahid, yang menjadi perlu digarisbawahi karena ada hubungannya dengan judul tentang penyegeraan pengurusan jenazah. Wa'ajjilu bihi. Wa'ajjilu bihi, dan segerakan pengurusan jenazahnya Thalhah nanti. Karena fa innahu la yanbaghi, karena sesungguhnya fa innahu la yanbaghi, maka sesungguhnya tidak seyogyanya, tidak semestinya li jifati muslimin, seorang jifati muslimin, jenazahnya seorang muslim, antuhbas, disandera, ditahan, baina dhahrani ahlihi, ditahan di antara punggung-punggungnya keluarganya, artinya ditahan di rumahnya. Tidak layak dan tidak semestinya seorang atau jenazah seorang muslim itu ditahan lama-lama di rumahnya. Jadi layam bagi, nggak baik. Layam bagi itu nggak baik, nggak bagus. Artinya ya segerakan pengurusan jenazahnya, segera dimandikan, dikafani, sholatin, dan segera dikebumikan. Itu. Jadi begitu. Jangan terlalu lama-lama. Cepat disegerakan pengurusan jenazahnya ini. Segera dikuburkan. Setelah melalui proses pemandian, pengafanan, dan sholat, segera dikuburkan. Karena apa? Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahrani ahlihi. Itu. Tidak layak disandera di rumahnya, biar segera menikmati hasil kebaikannya, segera menikmati indahnya surga, karena sudah dirindukan oleh surga. Kalau jenazahnya orang yang baik, dirindukan oleh para malaikat-malaikat, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Karena wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Biar segera mendapatkan pahalanya. Nikmat kubur dan nikmat sebagian kecil dari nikmat surga sudah ia rasakan nantinya. Nah, begitu. Maka para santri harus tahu cara perawatan jenazah. Antum kalau bapak ibu meninggal dunia, dan pasti itu suatu saat pasti bapak ibu kita pasti meninggal dunia. Walaupun belum tentu bapak kita dan ibu kita lebih dahulu, bisa saja kita lebih dahulu meninggal dunia. Nah, semoga kita kasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang barokah. Nah, jadi kalau ada keluarga kita meninggal dunia, antum harus bisa pengurusan jenazah, mulai dari pemandian jenazah. Kalau itu yang laki-laki, bapak kita atau saudara kita, maka kita sebagai keluarganya yang paling berhak untuk memandikan. Antum harus tahu cara memandikan jenazah. Ya, jangan malah takut. Takut apa? Nanti kalau gentayangan, astagfirullahaladzim, itu dapat tahayul dari mana gitu. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Harus bisa memandikan, harus bisa mengkafani, ya, mengkafani. Ya, perlu pelajaran daurah perawatan jenazah, perlu. Ya, saya kira itu yang penting disegerakan. Yang paling penting juga, paling penting lagi bisa mensolati. Kalau seorang santri nggak bisa mensolati itu sangat buruk sekali. Ya, harus bisa mensolati. Jangan sampai sholat jenazah malah sujud, rukuk, karena belum pernah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu tidak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Ya. Jangan kayak Abu Nawas katanya, cerita Abu Nawas. Lah kenapa dia nggak tahu atau lupa? Allahu Akbar langsung rukuk, Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian ditanya, Abu Nawas, kenapa kamu sujud dan rukuk? Dia kata, masalahnya mayatnya kebanyakan dosa ya. Ini anekdot saja ini. Tentu ya nggak benar itu. Jadi sholat itu jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang melimpah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah menempatkan tempat yang mulia. Teriring doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatahum fil mahdiyyin. واحشرهم مع المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.